Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aruli Aja. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang geometri ruang pada kelas 12. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tap loncengnya untuk bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan pastinya tonton terus channel Aruli Aja. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pada pengantar geometri ruang kali ini kita hanya berfokus pada jarak dan sudut. Oke, yang pertama kali kita akan bahas jarak. Yang pertama adalah jarak titik ke titik. Oke, contohnya misalkan ada titik E, kemudian ada lagi titik F, maka kita bisa mengukur jarak dari titik E ke titik F dengan cara kita tarik garis lurus dari titik E ke titik F seperti ini. Nah, maka misalkan garis ini kita misalkan dengan D, maka D ini adalah jarak dari titik E ke titik F. Oke, sehingga hubungan antara titik dengan titik bisa menjadi sebuah garis. Ini jarak dari titik ke titik. Oke, selanjutnya yang kedua, jarak titik ke garis. Oke, kita akan mengukur jarak dari titik ke garis. Contohnya misalkan ada titik E, kemudian ada garis F. Kita akan mengukur jarak dari titik E ke titik F. Bagaimana caranya? Caranya adalah dari titik E kita tarik ke bawah ke garis F secara tegak lurus seperti ini ya. Jadi inilah jarak dari titik E ke titik F. Jadi kita tarik garis ya, dari sebuah titik ke garisnya. Oke, ini bisa kita misalkan dengan huruf D lagi boleh, atau huruf apa lagi boleh. Oke, inilah cara mengukur jarak dari titik sebuah titik ke sebuah garis. Berikutnya adalah, nah, ketika ada garis tegak lurus, maka di situ terdapat sudut siku-siku. Oke, biasanya sudut siku-siku nantinya menggunakan rumus Pythagoras. Oke. Selanjutnya ke nomor 3, yaitu jarak titik ke bidang. Jadi jarak dari sebuah titik ke sebuah bidang. Contohnya misalkan ada titik E, kemudian ada sebuah bidang. Jadi ada titik, ada bidang. Misalkan bidang bisa kita kasih nama A, B, C, D, atau huruf yang lainnya. Bagaimana cara kita mengukur jaraknya dari sebuah titik ke bidang? Caranya adalah dengan cara membuat sumbu simetri pada sebuah bidangnya, atau membuat diagonal sisi. Ya, ini sumbu simetri kita buat yang pertama di sini. Satu lagi di sini kita buat. Nah, sumbu simetrinya. Di mana pada bidang ini perpotongan sumbu simetri pasti di sini ya. Nah, oleh sebab itu dari titik E ini kita tarik garis lurus ke bawah sini seperti ini jadinya. Nah, itu ya. Jadi dari titik E ke sini ini adalah jarak dari titik E ke bidang. Oke, jadi panjangnya segini. Nah, itu ya. Jadi kita buat sumbu simetri. Nah, sumbu simetri kan ada titik pertemuannya. Dari titik pertemuan ini kita hubungkan dengan titik E. Ya, itulah panjang dari atau jarak dari titik E ke bidang yang di bawahnya. Ya. Misalkan ini bidang ini ada lantai, ini di atas misalkan mendaki. Oke. Selanjutnya ke nomor yang keempat, yaitu jarak garis ke garis. Jadi sebuah garis ke garis. Misalkan ada garis E, kemudian ada garis yang lain, garis yang sejajar dengan garis E, yaitu garis F. Bagaimana kita mengukur jarak dari garis E ke garis F? Caranya adalah kita buat titik pada garis E, boleh tengah-tengah seperti ini. Begitu juga kita buat titik pada garis F. Nah, di antara kedua titik ini kita hubungkan. Nah, kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, ini adalah jaraknya. Ya, jadi garis ini mewakili jarak dari atau panjang garis
panjang jarak dari garis E ke garis F. Oke, gitu caranya ya. Selanjutnya adalah yang kelima, jarak garis ke bidang. Ya, jadi kita akan mengukur jarak garis ke sebuah bidang. Contohnya misalkan ada sebuah garis E, kemudian ada sebuah bidang. Bagaimana kita mengukur jarak dari garis E ke bidang? Mengukur panjangnya, mengukur jaraknya. Oke, caranya adalah pada bidang ini kita buat garis yang sejajar dengan garis E. Misalkan seperti ini. Nah, ini. Jadi garis ini sebagai garis bantu yang sejajar dengan garis E. Setelah ini, kita gunakan seperti cara yang nomor 4. Kita cari titik, buat titik pada garis E tengah-tengah, begitu juga pada garis yang ada dalam bidang ini ya. Garis yang sudah kita buat ya sebagai alat bantu, dia berada tengah-tengah. Setelah ini kita hubungkan titik 3 garis E dengan titik pada garis bantuan di bidang. Oke, jadi inilah panjang garis atau panjang jarak dari garis E ke bidang. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut, berikutnya adalah jarak bidang ke bidang. Ya, jadi jarak sebuah bidang ke bidang yang lain. Contohnya, ini ada bidang yang pertama nih, ya, aja tidak pakai nama. Kemudian ada lagi bidang yang kedua. Bagaimana kita bisa menentukan atau mengukur jarak dari bidang yang pertama ke bidang yang kedua? Caranya adalah pada bidang yang pertama maupun yang kedua kita buat sumbu simetrinya. Ya, sumbu simetrinya kayak buat silang itu loh. Ya, buat diagonal sisi. Ya, pada bidang yang pertama kita buat diagonal sisinya ini, sumbu simetrinya. Kemudian berikutnya sebelah sini. Nah, seperti ini, membuat sumbu simetri. Begitu juga dengan bidang yang kedua, kita buat sumbu simetrinya seperti ini. Ini yang pertama, sebelah lagi yang kedua. Oke. Pada bidang yang pertama dan bidang kedua sudah kita buat sumbu simetrinya. Nah, pada sumbu simetri kan terjadi titik potong. Ya, ini pada bidang pertama titik potongnya di sini kita titikin. Pada bidang yang kedua, garis sumbu simetrinya perpotongan di sini. Nah, ini ada titik, kita hubungkan, tarik garis lurus seperti ini. Nah, inilah jaraknya. Ya, kita bisa menghitung panjang jarak. Yang biasa ini karena tegak lurus bisa nanti ada sudut siku-siku. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya adalah tentang sudut. Apa saja yang kita bahas tentang sudut? Yang pertama adalah sudut garis dengan garis. Ya, kita akan mencari sudut. Ya, yaitu ini pada garis dengan garis. Misalkan ada garis E, kemudian garis yang kedua adalah garis F. Ya, sudut itu adalah pertemuan antara dua garis, itu sudut. Ya, pada garis E dan garis F terdapat titik temu, yaitu titik potong ya. Titik temunya di sini dia nih. Kita titikin sini. Nah, ini. Pada garis E dan garis F terdapat titik pertemuan. Nah, ini yang saya kasih titik merah ini. Ya, maka disinilah terdapat sudutnya. Nah, seperti ini. Maka dalam sini ini sudutnya. Ya, maka terbentuklah sudut. Karena sudut terbentuk dari dua buah garis. Ya, misalnya garis E, garis F, titik temunya di sini. Oke. Jadi titik pertemuan inilah yang nanti disebut dengan sudut. Inilah sudut garis dengan garis. Lanjut, yang kedua adalah sudut garis dengan bidang. Contohnya misalkan ada sebuah bidang. Ini bidang, ya bisa apa aja. Kemudian dalam bidang ini dikasih sebuah garis. Ya, ada sebuah garis. Ini misalkan garisnya garis E. Bagaimana kita mencari sudutnya? Ya, cara mencari sudutnya adalah seperti ini. Yang pertama, kita buat sumbu simetri. Ya, membuat sumbu simetri pada bidang ini. Contohnya seperti ini, kita garisin, kemudian kita garisin lagi. Nah, yang namanya sudut yaitu pertemuan antara dua garis. Nah, pada garis E ini, ya, pada garis E ini nanti dia ketemu titik potong yang mana. Misalkan sumbu simetri ini kita kasih nama. Yang atas kita kasih nama dengan A, yang bawah kita kasih nama dengan B. Maka pertemuan antara dua garis ini
kira-kira di sumbu simetri A atau B? Ya pastinya yang di A ya. Oke, ini saya titikin, maka sudutnya di sini, bukan di garis yang B. Ya, maka sudut terbentuknya di sini. Ini garis sudutnya. Ya, bukan yang di B karena tidak ketemu. Ya, garis E dengan benar B ini. Oke, inilah sudut garis dengan bidang. Oke, selanjutnya adalah sudut bidang dengan bidang. Oke, misalkan ada sebuah bidang yang pertama, kemudian ada lagi bidang yang berikutnya. Maka kita mencari sudutnya adalah dengan cara kita buat garis sejajar, garis yang di tengah-tengah pada bidang yang pertama, yang bawah ini, seperti ini. Oke, begitu juga untuk bidang yang kedua, yang atas ini, kita buat seperti ini di tengah-tengah. Nah, akhirnya terbentuklah titik pertemuan ya antara garis di bidang pertama dengan garis di bidang kedua, hingga titik pertemuannya seperti ini. Nah, saya tandain, maka disinilah terbentuk sudutnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya materi pengantar kita tentang geometri ruang, khususnya tentang jarak dan sudut. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen, dan tap loncengnya untuk bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan pastinya tonton terus channel Ruli Aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.